Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari Universitas Pelita Bangsa, kelas AK 2024C. Yang terhormat kepada Ibu Vista Yulianti, SE MAK CPFM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi perpajakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dengan materi yang berjudul PPN dan PPNBN. Di sini kelompok 2 yang terdiri dari saya, Naswa Salsabila, dan teman saya Nanda Melia Putri, dan Vanessa Elina Sinaga, Sri Eviani, dan Cananda Kurniawan. Pertama yang akan kita bahas adalah PPN. PPN adalah pajak pertambahan nilai. Nah, PPN adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak atau yang disebut BKP, atau jasa kena pajak atau yang disebut JKP di dalam daerah pabean atau yang dimaksud dalam wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang atau jasa kenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Undang-Undang PPN mendefinisikan pengusaha kena pajak atau yang disebut PKP sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN. Dalam peraturan tersebut, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP bila melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP atau JKP dan ekspor BKP tidak berwujud. Nah, next ada karakteristik PPN. Nah, karakteristik pemungutan PPN ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pajak objektif, yaitu pemungutan PPN didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak sebagai subjek pajak. Nah, yang kedua pajak tidak langsung. Secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi kewajiban memungut, menyetor, melapor, melekat pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa. Nah, yang ketiga itu ada multi-stage, yaitu dilakukan secara berjenjang dari pabrikan sampai konsumen akhir. Kemudian yang keempat, dipungut dengan faktur pajak, sehingga pengusaha kena pajak sebagai pemungut pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Yang kelima ada bersifat netral, yaitu dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa. Maksudnya menggunakan prinsip tempat dan tujuan, yaitu bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa yang dikonsumsi. Kemudian yang keenam, non-duplikasi. Ya, apa sih non-duplikasi itu? Yaitu karena terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan. Kemudian selain karakteristik, ada juga objek PPN. Nah, yang pertama ada penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean, yaitu yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian yang kedua, impor BKP dan pemanfaatan BKP atau JKP dari luar negeri. Nah, yang ketiga, ekspor BKP dan JKP. Kemudian yang keempat, kegiatan membangun sendiri oleh individu atau badan. Kemudian yang kelima, penyerahan aktiva oleh PKP jika PPN saat perolehannya dapat dikreditkan. Nah, menurut tujuan semula, aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Vanessa Elina Sinaga. Kepada waktu dan tempat, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Elina Sinaga dengan NIM 224-10037 dari kelas AK24C. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan barang dan jasa yang tidak kena PPN. Nah, itu ada dua. Nah, barang non BKP yang pertama ada hasil tambangan dan penggalian, terus kebutuhan pokok seperti beras, garam, daging, dan lain-lainnya. Terus juga ada uang, emas batangan, dan juga surat berharga. Nah, jasa non-JKP ini ada seperti jasa medis, pendidikan, keagamaan, keuangan, jasa pengangkutan umum, terus ada jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam tugas umumnya. Nah, tarif PPN. Nah, tarif PPN standarnya itu 11%, dimulai dari sejak 1 April 2025.
Terus ada tarif terbarunya yaitu sebesar 12%, yaitu disahkan pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, tarif PPN ini dapat berubah-berubah antara 5% sampai 15% berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, ekspor BKP atau JKP yang tarifnya 0% akan dibebaskan PPN, tetapi wajib lapor. Slide selanjutnya, dasar pengenaan PPN, yaitu ada harga jual, nilai yang dibayarkan oleh pembeli, terus penggantian, nah nilai jasa yang diberikan. Terus yang ketiga, nilai impor, nah nilai yang menjadi dasar bea masuk. Terus juga ada nilai ekspor, nilai yang diminta oleh eksportir, dan yang terakhir ada nilai lain yang diatur dalam pemerintah. Nah, slide selanjutnya, pengusaha kena pajak PKP. Nah, pengusaha yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Pengecualian pengusaha kecil dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Nah, bisa memilih dikukuhkan sebagai PKP. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pungutan PPN dalam rangka lebih memudahkan pungutan PPN atau PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP oleh rekanan. Pemerintah menunjuk pihak tertentu untuk memungut atau menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang. Pihak tertentu tersebut meliputi bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu ada fasilitas pembebasan PPN, di mana fasilitas atau insentif perpajakan dapat didefinisikan sebagai ketentuan perpajakan yang dibuat secara khusus, yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Lalu, fasilitas PPN ini diberikan untuk mendorong pembangunan nasional dengan membantu ketersediaannya barang yang bersifat strategis. Seperti fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dan fasilitas tidak dipungut PPN. Nah, untuk mendukung perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing dengan menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis, pemerintah memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Lalu ini ada contoh perhitungan sederhana PPN. Misalnya, sebuah pabrik menjual barang kepada toko A dengan harga 10 juta rupiah. PPN yang harus dipungut oleh pabrik sebesar 11%. Jadi cara perhitungannya yaitu 11% dikali dengan 10 juta rupiah sama dengan 1.100.000 rupiah. Lalu 1.100.000 rupiah ditambah dengan 10 juta sama dengan 11.100.000 rupiah. Jadi total yang harus dibayar oleh toko A adalah 11.100.000 rupiah. Selanjutnya ada toko A kemudian menjual barang kepada konsumen akhir dengan harga 12 juta. Lalu PPN yang harus dibayar oleh toko A sebesar 11%. Nah, 11% dikali 12 juta sama dengan 1.320.000. 1.320.000 ditambah 12 juta sama dengan 13.320.000. Jadi total yang harus dibayarkan oleh konsumen akhir adalah 13.320.000. Dalam hal ini, pabrik dan toko A sama-sama bertindak sebagai PKP yang memungut PPN, namun beban PPN sepenuhnya ditanggung oleh konsumen akhir. Lalu selanjutnya ada pengertian pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen.
Di sini ada beberapa contoh kegiatan yang menghasilkan barang mewah, yaitu yang pertama merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya yaitu merakit mobil, barang elektronik, dan juga bisa perabotan rumah tangga. Selanjutnya yaitu kegiatan memasak, di mana mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampurkan bahan lain maupun tidak. Kegiatan selanjutnya yaitu mencampur, dengan mempersatukan dua atau lebih unsur untuk menghasilkan satu atau lebih barang lainnya. Kegiatan selanjutnya yaitu mengemas, dengan menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan atau meningkatkan pemasarannya. Kegiatan selanjutnya yaitu membotolkan, dengan memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan yang sama dengan kegiatan tersebut yang dikerjakan dengan bantuan orang lain atau badan usaha lainnya. Oke, lanjut. Apa aja sih pertimbangan suatu barang yang dikenai PPN BM? Nah, dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai PPN Pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPN BM yaitu keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi. Pengendalian konsumsi barang mewah, terus ada perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, dan yang terakhir pengamanan penerimaan negara. Nah, terus selanjutnya barang apa aja sih yang kena dan yang tergolong dalam barang mewah itu apa aja? Yang pertama, barang yang bukan barang kebutuhan pokok, jadi kebutuhan tersier ya, kebutuhan barang mewah, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Itu juga masyarakat tertentu yang bisa membeli barang mewah tersebut, biasanya menengah ke atas. Terus barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Nah, yang berpenghasilan tinggi itu sering membeli barang mewah dan itu kena pajak PPNBM. Terus barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah, dari apa aja tuh yang ditunjukkan dari status itu? Barang yang branded, barang yang jarang dimiliki orang. Nah, itu contohnya itu tergolong ke barang mewah. Nah, di sini terus selanjutnya bagaimana? Terus kenapa PPNBM dipungut? Nah, pertanyaan tersebut ada ya, kenapa sih barang mewah harus dipungut PPNBM-nya? Nah, yaitu prinsip pemungutan hanya satu kali saja saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang yang tergolong bawang merah, impor barang yang tergolong bawang merah, yang tergolong barang mewah. Terus penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai PPNBM, hanya satu kali saja PPNBM itu dikenakannya. Nah, terus yang selanjutnya berapa sih tarif PPNBM itu? Nah, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sampai 200%. Perbedaan tarif PPNBM didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Nah, pengelompokan barang-barang yang dikenai PPNBM ini terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat
yang menggunakan barang tersebut. Di samping didasarkan pada nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya. Nah, PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM, tarifnya adalah 0%. Nah, PPNBM yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. Nah, seperti itu teman-teman. Dilanjut. Contoh barang kena PPNBM seperti kendaraan mewah, rumah mewah, apartemen, kondominium, pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara, dan balon udara juga, kapal pesiar mewah, senjata api, dan amunisinya, kecuali untuk keperluan negara. Contoh perhitungan PPNBM: harga mobil mewah mulai dari 1 miliar. Tarif PPNBM-nya adalah 50%. 50% tarifnya 1 juta dari 500 juta. Dan untuk PPN-nya adalah 11%. 1 juta jadi totalnya 110 juta. Harga mobil plus tarif PPNBM plus PPN, jadi total semuanya, total harganya 1.610 juta. Nah, dan untuk pendaftaran dan pelaporan PPN dan PPNBM, penyetorannya paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan untuk pelaporannya paling lambat di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan perubahan aturan mulai tahun 2025, penyetoran pajak masa lainnya diseragamkan menjadi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kesimpulannya, PPN dan PPNBM adalah pajak yang berperan penting dalam penerimaan negara. PPN bersifat umum dan dikenakan pada hampir semua barang dan jasa, sedangkan PPNBM bersifat khusus dan hanya dikenakan pada barang mewah untuk menciptakan keadilan pajak serta mengendalikan konsumsi. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai materi PPN dan PPNBM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 izin pamit. Terima kasih semuanya.